Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mustiko HW. Oke, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 23 November saya mau melakukan perpanjangan SIM A untuk kendaraan roda 4 dan lebihnya ya. Jadi kita mau bahas berapa sih biayanya dan bagaimana prosedurnya, harus kemana dulu dan lain sebagainya. Jadi ikuti terus proses perpanjangan SIM A kali ini ya. Yuk kita berangkat ya. Oke, mari kita berangkat dulu ya. Ini untuk keberangkatan dari rumah saya ke kantor Satpos itu kurang lebih 20 km lah, menuju ke arah kota. Yuk ikuti terus keseruannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, ini kita sudah di Jalan Raya Nasional menuju ke arah Jember Kota. Nah, kota Jember itu kan terkenal dengan kota tembakau. Lah ini kiri jalan ini merupakan gudang tembakau yang hitungannya terbesar, cabangnya banyak. Jadi ini sebelum diekspor ke Amerika dan sebagainya, prosesnya di gudang tersebut di kiri jalan barusan itu. Ini perjalanan kurang lebih ya 1 jaman lah ke arah Jember Kota itu. Kalau di rumah saya itu kecamatannya masuk Ambulu ya guys ya. Terus di gudang tadi itu yang kiri jalan itu sudah perbatasan antara Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Jengawa. Jadi kita ini sekarang berada di Kecamatan Jengawa. Untuk desanya tepatnya ini Desa Kertanegoro. Kita ikuti keseruannya ya. Kita lanjut jalan. Oke guys, jadi di depan ini merupakan pertigaan untuk jalur alternatif. Jadi ada namanya Kecamatan Balung, itu ada di sebelah barat. Itu jalan raya nasionalnya itu bisa dilalui kalau misalkan melalui Kecamatan Ambulu atau melalui Kecamatan Radi Bukit. Kalau misalkan dari Jengawa itu ya alternatifnya ke sini nih. Tapi bukan jalan raya nasional itu. Tapi juga jalan kabupaten. Jadi tidak bisa dilalui dengan kendaraan besar. Kendaraan kecil, mobil, oke. Truk engkel itu masih bisa lewat. Nah, itu tadi desanya lebih tepatnya di Desa Kemuningsari. Kalau misalkan kita tadi di Gudang Tembakau itu kan desanya Kertanegoro. Itu tadi desanya Kemuningsari Kidul. Untuk kecamatannya masih di Kecamatan Jengawa ya guys. Oke, kita lanjut perjalanan dulu. Oke, dan masih di Wonojati. Ini merupakan bakso yang viral di sosial media. Bakso Cilok 51. Jadi ini dulunya itu jual cilok dan merambah ke bakso. And I have a bad historical in here. Saya pernah jatuh di situ itu. Jatuh sendiri karena ada ini aspal yang tambal sulam. Jadi saya jatuh sendiri. Oke, dan di jalan ini adalah SPBU yang ada di Kecamatan Jengawa. Satu-satunya SPBU yang ada di Kecamatan Jengawa. Itu desanya masih masuk Wonojati. Wonojati itu selatan dari pusat Kecamatan Jengawa. Oke, dan kita sampai di pusat kota Kecamatan Jengawa. Jadi sebelah kanan jalan ini adalah kantor Kecamatan Jengawa dan di sebelahnya itu ada kantor Koramil. Setelah itu dari tadi itu pertigaan ya, persimpangan pertigaan. Kalau ke kanan itu ke Kecamatan Temburjo, kecamatan yang paling luas di Kabupaten Jember. Terus sebelah kanan ini merupakan alun-alun dari Kecamatan Jengawa. Yang lurus ini kita arah ke Jember Kota.
lanjut. Dan ini sebelah kanan nih. Oh, oke. Itu cabang. Ada lagi sebelah kiri habis ini ya. Ada apa namanya? Kuliner khas di Jenggawah ini, namanya pecel pincuk Jenewa. Jadi itu nasi pecel aja. Nasi pecel yang dipincuk. Jadi terkenalnya pecel pincuk Jenewa. Untuk rasanya sih 7/10 lah ini. Ini yang awal di sini, terus tadi yang di sebelah kanan jalan tadi itu cabang. Kalau rasanya sih pecel pincuk Jenewa itu 7/10 sih. Enggak yang, bagi saya sih kurang recommended. Oke, dan selama jalan Kecamatan Jenggawah kita akan masuk ke Kecamatan Ajung. Jadi ini merupakan perbatasan antara dua kecamatan, Kecamatan Jenggawah dan Kecamatan Ajung. Sekarang kita berada di Kecamatan Ajung. Jadi yang di Ajung tadi itu, ujung dari Kecamatan Ajung itu Desa Ajung, ujung dari Kecamatan Jenggawah, ujung dari Kecamatan Jenggawah itu Desa Jenggawah. Terus untuk masuk di Kecamatan Ajung ini desanya Desa Sukamakmur. Oke, lanjut, karena hari ini hari Sabtu, ini kanan jalan ini banyak orang jualan. Jadi di Sukamakmur ini pasarannya atau ramenya pasar itu pas hari Sabtu, makanya dikatakan pasar Sabtu, pasar Sabtuan. Terus ini depan kita itu kiri jalan ini merupakan kantor kecamatan, dan sebelahnya itu kantor Kurame. Yang saya bingung dari Kecamatan Jenggawah ini, pusat kotanya entah di mana. Kalau misalkan di Kecamatan Jenggawah tadi jelas pusat kotanya itu ada kantor kecamatan, ada kantor Koramil, ada alun-alunnya ya kan. Kalau misalkan yang di Ajung, ini oke, sebelum lanjut tadi ngomong Ajung, ini dulunya juga gudang tembakau tadi, sama seperti yang di Kemuning Sari tadi. Kalau misalkan ini sekarang sudah menjadi atau diakuisisi oleh pabrik yang memproduksi ini kedelai, kacang kedelai edamame. Jadi itu sekarang sudah menjadi gudang atau pabrik kedelai edamame. Dulunya di situ merupakan gudang tembakau. Kita lanjut di apa namanya tadi ya, kita ngomong Kecamatan Ajung ya. Jadi pusat kotanya itu kantor kecamatannya ada di situ sama kantor Koramil. Tapi alun-alunnya tidak ada di situ, dan bahkan di situ tuh sepi kalau malam. Namanya pusat kota biasanya itu kan ketika malam hari ataupun siang hari itu kan ramai. Memang itu tadi ada pasar ya, pasar Sabtu. Ya hanya sekilas waktu hari Sabtu saja ramainya. Tapi ketika hari-hari biasa itu sepi. Beda dengan Kecamatan Jenggawah tadi. Itu ada kantor kecamatan, ada kantor Koramil, dan apa namanya itu sebelahnya tadi juga alun-alun. Ketika tadi kita ngomong pecel pincuk Jenewa itu merupakan apa namanya di area pasar Jenggawah. Sedangkan di Ajung ini saya nggak tahu pusat kotanya yang mana ya. Kita sih yang di sana itu rame, pas pertigaan jalan yang menuju ke arah Banyuwangi. Ramai. Tapi kan kantor kecamatannya ada di sini, makanya bingung saya di Jenggawah itu pusat kota kok Jenggawah. Ajung itu pusat kotanya yang mana? Itu ya yang jadi bingung saya. Ini tadi desanya pas perbatasan tadi Sukamakmur ya. Itu barusan kita melewati jembatan, dan ini sekarang kita sudah berada di Desa Klompangan. Kecamatannya Kecamatan Ajung. Lanjut. Kita melewati perbatasan lagi. Jadi barusan itu desanya Desa Klompangan, dan sekarang kita berada di Desa Pancakarya. Kecamatannya masih Kecamatan Ajung. Kita melewati perbatasan lagi ya. Sekarang kita sudah masuk di Desa Pancakarya. Nah, depan ini
kita akan lewati ini apa namanya, pertigaan jalan raya nasional. Jadi kalau kita ke kanan itu ke arah Banyuwangi, kalau kita lurus itu ke arah terminal dan ke arah kota dan ke arah Surabaya. Itu kalau kita lurus. Sebenarnya meskipun lurus pun bisa itu ke arah Banyuwangi, melewati kota. Kalau misalkan lewat kanan itu kita tidak melewati kota Jember, melainkan lewat kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten, tapi tidak melewati pusat kotanya lah. Yang kita bahas tadi, bisa dikatakan pusat kotanya sini, tapi yang saya heran tadi kan kantor kecamatannya ada di yang sana tadi itu, di Desa Sukamakmur. Ini kantor desa Ajo. Ini lintas agak tersendat karena di depan itu ada soundwork, entah ada kegiatan apa, entah dari mana. Ada kecil sih, nggak begitu horor karena yang menggunakan pick up. Oh, acara ini acara kampanye, karena ini kan sudah 4 hari lagi kita melaksanakan pilkada. Ini acara kampanye cabuk dan cagup. Cabuknya itu nomor urut 1. Nah, kalau misalkan cagupnya itu nomor urut 3. Itu pasangan yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Di kiri jalan ini merupakan cabuk service center. Centernya di sini. Oke, setelah ini kita akan melewati sungai yang besar di Kota Jember. Ya, ujung dari sungai ini mengarah ke Laut Puger. Dua, ada Sungai Mayang, ada Sungai Bedadung. Nah, kita sekarang melewati Sungai Bedadung. Dan ini menjadi perbatasan antara Kecamatan Jenggawah dan Kecamatan Kaliwates. Kecil ya, katanya sungai besar. Ya, ini kan yang dilalui. Ada yang memang sungainya besar itu, dan alirannya deras sekali air di situ. Nah, ini kita sudah masuk Kecamatan Kaliwates untuk kelurahan. Nah, di sini bukan desa lagi tapi kelurahan. Kelurahan Mangli. Ada yang sudah tahu nggak perbedaan antara desa dan kelurahan? Yang tahu tolong bisa komen di kolom komentar ya. Bisa jawab di kolom komentar. Dan di depan itu merupakan persimpangan yang paling padat, persimpangan yang paling ramai, dinamakan Simpang 4 Mangli. Karena itu kalau misalkan ke kiri itu ke arah Surabaya, ke kanan itu ke arah kota, kalau lurus itu ke arah Sukorambi, ke arah wisata air terjun Tancak, dan yang dari sini itu dari Kecamatan Ambulu. Ini karena kita pagi ya, ini lumayan sepi. Biasanya kalau sore macetnya bisa sampai dari lapangan tadi, macetnya bisa sampai sana, saking padatnya. Karena ini pas pasar Kelurahan Ajo. Ini kita ketemu bis Sinar Jaya yang dari Banten ke Banyuwangi, Serang Banyuwangi. Jadi ini tuh kanan kirinya itu pasar.
Dan selain yang dari Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Jenggawa ya, yang dari arah selatan sini, itu kan juga ada kendaraan besar yang dari arah Banyuwangi, sama seperti tadi. Contohnya bus, barusan kita salipan sama bus, itu kan mau ke arah Banyuwangi. Jadi kendaraan besar pun lewat sini. Lah, ketika nanti ada kendaraan besar berhenti pas di tengah sini, atau ada kendaraan roda 4 saja berhenti di sini, itu otomatis yang ngiri nggak bisa, karena jalurnya sempit ya. Bisa kita lihat. Makanya kalau sore ini sangat macet sekali nih daerah sini. Kita ambil kanan ya, karena kita mau ke arah kota. Ke arah kiri itu ke terminal Tawang Alun, stasiun Rambi Puji, stasiun Jembernya ada di sana. Jadi kita ambil arah kanan mau ke arah kota. Dan Kecamatan Kaliwates ini desas-desusnya ini rencananya mau dijadikan kota Jember. Jadi ini kan Jember kan itu masih Kabupaten Jember, belum ada kotanya. Desas-desusnya salah satunya, satu diantaranya itu Kecamatan Kaliwates ini mau masuk dalam kota Jember. Ada 4 kecamatan rencananya. Ada Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Sumbersari, dan Kecamatan Sukorambi kan. Desas-desusnya seperti itu. Nah, kanan jalan tadi itu kampus Universitas Islam Negeri di Haji Ahmad Siddiq Jember. Di Jemberan gitu. Jadi Kiai Haji Ahmad Siddiq siapa? Kiai Haji Ahmad Siddiq itu salah satu wali tokoh agama yang ada di Kabupaten Jember. Nanti kita spill lokasi pemakamannya. Biasanya kalau misalkan ada orang ziarah itu rame, karena makamnya itu tidak masuk seperti di mana ya, di wali-wali yang lain lah, kayak di Hamid dan sebagainya. Dan kiri jalan ini merupakan pusat perbelanjaan juga bisa dikatakan sebagai mall, tapi mallnya itu mall masyarakat kelas menengah ke bawah ya. Namanya Roxy Jember, Roxy Square Jember. Ini memang sudah kota, makanya kalau misalkan ini jadi pemekaran jadi kota sih pantes sih. Kaliwates ini jadi kota, salah satu kota Jember. Kabupaten nanti di jadi ini menjadi kota kabupaten, yaitu salah satunya kecamatan saya itu masuk kabupaten. Kanan jalan ini ada Transmart. Ada Transmart. Tapi di jalan itu ada McD. Depannya Transmart ini juga ada hotel, tapi ini hotel bintang berapa ya? Bintang 3 kalau nggak bintang 2 ini. Hotel Bandung Permai. Kita ada di simpang Transmart. Ke kanan itu ke perumahan. Kalau kita lurus ini yang ke arah kota. Ini kiri jalan ada Auto 2000. Ini Toyota. Nah, ini merupakan perbatasan perbedaan jalan. Jadi jalan yang saya lewati ini sekarang ini Jalan Hayam Wuruk. Mulai dari perempatan Mangli tadi itu Jalan Hayam Wuruk. Ini kiri jalan ini dealer Suzuki. Lah, ini ada patung Gajah Mada lah. Setelah melewati patung ini menjadi Jalan Gajah Mada. Nah, sebelah kiri lagi sebelahnya dealer Suzuki tadi. Itu Suzuki mobil ya, bukan jadi untuk mobil, bukan Suzuki yang sepeda motor. Sebelahnya ada sentral Yamaha. Barusan kita melewati Starbucks, tidak kena spill. Nah, ini kita di perempatan Argopuro namanya. Kenapa perempatan Argopuro? Karena yang ke arah kiri ini menuju ke
perumahan elit namanya Argopuro. Mungkin tidak ambil dari burung lah, ke Argopuro. Jadi kalau kita ke kiri itu ke perumahan elit. Nah, itu sebelah kanan itu arah mau ke GOR atau gedung olahraga. Dulu sebelum adanya stadion JSG atau stadion Jember Sport Garden, itu segala kegiatan itu pasti ditaruhnya di GOR itu. GOR PKPSO Kaliwates. Sekarang segala kegiatan yang besar-besar itu ditaruhnya di JSG Jember Sport Garden. Ini kiri jalan ada kantor BI. Kelihatan ya, Bank Indonesia. Sebelahnya ini dealer Mitsubishi. Sebelah kanan ini ikoniknya Jember. Ada namanya Masjid Rodatul Mukhlisin. Masjid Jaminya bukan sini sih. Masjid Jaminya ada yang di dekatnya alun-alun sana. Masjid Jami Baitul Amin. Kalau ini masjid ikoniknya Jember, ini tadi kita bahas apa tadi, Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq ya kan, UIN, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq. Nah, Ahmad Siddiq itu siapa? Dia itu salah satu wali apa agama. Nah, makamnya di mana? Sareanya di mana? Ini depan ini. Jadi ini ramai kalau misalkan ada orang ziarah sholat Mbah Siddiq. Jadi kami ada di sekitar jalan kan. Karena ini kan nggak masuk kan, biasanya bus itu parkirnya di pinggir jalan gitu. Makanya kalau misalkan banyak orang ziarah, biasanya macet di situ. Ini ada Telkom, kantor Telkom di sini. Dan itu merupakan gedung tinggi. Yang tahu? Itu merupakan Lipo Mall. Lipo Group. Banyak dalamnya, ada Matahari, ada Hypermart, ada SDH juga, sekolah, ada rumah sakit juga, ada Cineplex dan lain sebagainya. Oke, sebelah kiri itu ada Seven Dream. Ini merupakan usaha butik dari istri Bupati Jember. Oh, ini ada pasar murah karena bupatinya mau maju lagi, dia petahana. Ini kalau ke kanan, itu belok ke kanan itu merupakan pasar induk Jember. Pasar induk Jember atau pasar besar Jember lah. Namanya Pasar Tanjung. Jadi harganya itu bisa harga grosir dan lain sebagainya. Bahkan sayur-sayuran pun murah. Karena di Jember sendiri kan termasuk apa namanya, kota pertanian kan. Salah satunya tadi kan Jember dikenal sebagai kota tembakau. Jadi pertaniannya sangat tinggi. Apalagi di daerah rumah saya di Kecamatan Ambulu itu kebanyakan mayoritas profesinya sebagai petani. Oke, ini kita sampai di pusat kota. Ini Masjid Jaminya, Masjid Jami Baitul Amin itu. Terus depan ini merupakan alun-alun kota Jember. Kebetulan ini pada saat saya lewat itu lagi direnovasi. Jadi kita nggak bisa melihat alun-alunnya. Mungkin nanti kalau sudah selesai renovasinya ini bisa kita spill lagi alun-alun Jember seperti apa. Oke, kalau misalkan itu lurus atau belok kiri itu ke arah itu Bondowoso, kita ke arah kanan karena kita mau ke Satpas ya untuk mengurus perpanjangan SIM. Kita ke arah kanan, dan ke arah kanan ini juga bisa ke lurus ke arah Banyuwangi nanti. Peta Jember. Bangunannya sudah
60% dari 5 bulan yang lalu. Oke, kita sudah melewati alun-alun Jember. Kita lanjut menuju ke kantor Satpas. Let's go. Oke, sebentar lagi kita sampai di kantor Satpas. Oke, kita sebentar lagi sampai di kantor Satpas, dan kiri jalan ini merupakan sekolah favorit SMA Negeri 1 Jember. Nah, kanan jalan ini merupakan kantor Satpas. Nah, belok masuk ke kantor Satpas. Itu kalau lurus ke arah Banyuwangi. Kita sudah sampai di area Satpas. Kita di sini parkir dulu ya, dan kita lihat prosedurnya dan persyaratannya apa saja. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mau perpanjang SIM A ya. Nah, ini merupakan area ujian SIM. Terus berjalan pengujian SIM C. SIM C itu hanya ada lurus, setelah itu zigzag. Nanti di sana itu persimpangan. Nah, itu sudah. Dulu ada 8. Udah enggak. Kalau misalkan mobil itu lurus maju mundur, setelah itu ini ada zigzag maju mundur. Nanti di sini parkir seri. Setelah itu parkir paralel di sini. Oke. Kita lanjut ke biasanya nih fotokopi. Setelah fotokopi nanti ke psikologi dulu kan nggak salah. Setelah kesehatan, setelah itu ke psikologi. Bibinya ada area sensitif, jadi kita mengurangi ini. Tes psikologinya nanti di sini, itu tes kesehatannya di sana. Oke, kita fotokopi dulu. Oke, setelah melakukan tes kesehatan dan juga tes psikologi, kita lanjut untuk ke loket SIM. Tadi untuk di dalam kita nggak berani mengambil gambar karena ada aturan tidak boleh mengambil gambar di dalam ruangan. Maka kita harus hormati. Oke, tadi kita bahas apa ujian SIM ya, ada terakhir parkir paralel. Nah, terakhir sini ada ujian tes nanjak. Jadi nanti di waktu nanjak kita disuruh berhenti, yang nantinya disuruh stop kalau misalkan mundur. Untuk suruh jalan lagi, jalannya itu kok mundur lah, maka dia tidak lulus. Ini kan Satlantas Polres Jember, jadi di sini juga ada apa namanya, kendaraan-kendaraan bekas kecelakaan dan sebagainya, atau kendaraan yang apa namanya dari penadah yang habis pencurian itu hanya masuk di sini. Kan di sini Satpos itu kan juga ada unit laka lantas. Oke, kita lanjut ke loket SIM. Oke, nanti kita menghormati dulu. Kalau misalkan kita ambil gambar, maka kita tidak akan ambil gambarnya. Oke, ini saya sudah selesai ngisi formulir ya teman-teman ya. Selanjutnya diberikan ke customer service, yang nanti selanjutnya akan dipanggil di loket BRI atau loket pembayaran. Kebetulan ini saya memperoleh nomor antrian 51 dan yang terpanggil ini masih nomor antrian 49. Pada bulan April lalu itu saya perpanjang untuk SIM C ya. Itu bisa mengisi formulir secara digital, scan barcode gitu. Sekarang harus manual lagi. Jadi kalau misalkan nulis manual itu bagi saya terlalu lama. Selesai melakukan pembayaran, kita lanjut ke loket identifikasi, itu foto dan sidik jari. Jika sudah selesai, SIM dicetak. Oke, sudah lagi ya, sudah tadi ya proses perpanjangannya. Jadi mulai dari datang itu nanti kita ke fotokopi dulu. Setelah dari fotokopi baru ke tes kesehatan. Tes kesehatan itu 25.000. Fotokopi saya tadi habis berapa tadi ya? 8.000. Terus di psikologi itu 100.000. SIM-nya lebih murah kalau misalkan ngurus 2 SIM jadi 1 sekalian. Misalkan SIM A dan SIM C, itu psikologinya cuma 150.
Kemarinnya itu saya mau coba perpanjang 2 SIM, SIM C sama SIM A. Karena SIM C saya itu bulan April, terus SIM A saya ini bulan November, katanya nggak bisa terlalu panjang. Kalau misalkan kurang 1 bulan itu bisa, oke lah. Jadi tes psikologinya tadi 100.000. Terus di loket SIM-nya itu 80.000 untuk perpanjangan. Kalau misalkan yang SIM C itu 75.000, tapi kalau misalkan SIM A itu 80.000. Oke ya. Ini biaya dan prosedur untuk perpanjangan SIM. SIM A dan SIM C prosesnya sama, hanya saja beda di biaya nanti. Oke ya. Oke, ini lokasi apa namanya? Uji praktek untuk SIM C. Itu lokasi praktek. Ini ya. Lokasi praktek untuk SIM A. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya.